Terima kasih Tuhan. Kita lanjutkan serial kita yang disebut Tanda-Tanda Zaman. Sebelum kita mulai sesi hari ini, saya ingin menyatakan secara pribadi, tentu saya tidak menganggap diri sebagai ahli atau merasa benar jika membahas soal akhir zaman. Eskatologi itu sangat halus. Siapa dari Anda yang tahu? Dan tentu saya bukan ahli teologi. Jauh dari itu, amin. Kalau mau ahli teologi, temui saja Francis Bourke atau saudara Francis Martin. Mereka sangat cerdas. Tapi kalau bicara tentang akhir zaman, orang cenderung tidak sepaham. Para ahli teologi tidak sependapat tentang soal ini. Banyak orang berbeda pandangan dalam tubuh Kristus tentang masalah ini. Dan saudara Francis belum lama ini cerita pada saya tentang seorang mertua dan anak menantunya yang keduanya penginjil ternama, tetapi mereka saling berbeda tentang doktrin, sehingga mereka tidak saling menyapa bertahun-tahun. Menyedihkan, bukan? Maka tujuan saya hanyalah mengingatkan dan melengkapi Anda jemaat ini semampu saya, agar Anda lebih siap menghadapi masa depan. Saya rasa telah terjadi pergeseran dalam tubuh Kristus karena kita makin jauh dari Alkitab. Saya pikir kita perlu mendekatkan diri pada Alkitab karena Alkitab adalah jangkarnya jiwa. Amin. Dan kita perlu berpegang pada itu karena itu yang menjaga kita. Maka posisi saya tidak harus benar atau membuktikan sesuatu salah. Yang penting Anda boleh berbeda pendapat dengan saya. Karena ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Ada satu yang benar, dia adalah Yesus Kristus. Jadi mari kita ingat bahwa yang terpenting adalah kita saling mengasihi. Amin. 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi Anda bisa memiliki semua pengetahuan, tapi kalau Anda tidak mengasihi orang, semua teologi Anda tidak berguna. Kemudian ingat juga bahwa tak seorang pun mengetahui semua rahasia Allah. Korintus 13 ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Karunia bernubuat kita hanya mengetahui sebagian kecil rahasia Allah. Di ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi dikatakan tidak seorang pun tahu kebenaran Allah. Kita punya pengetahuan terbatas tentang rahasia Allah dan kita tidak tahu segalanya yang kita dapat dalam kemuliaan. Kalau kita dalam kemuliaan, kenyataannya kita akan terkejut. Menurut Anda saya salah? Amin. Baiklah, kita teruskan seri kita. Anda baik-baik saja semua? Amin. Mari kita lanjutkan seri kita yang kita mulai minggu lalu di Matius pasal 24 dan kita fokus pada dua pertanyaan khusus dari para murid. Di ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi pertanyaan khususnya adalah apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, minggu lalu kita habiskan waktu hanya untuk menjawab dua pertanyaan utama itu. Tetapi hari ini kita tidak akan membahasnya lagi. Kita akan beranjak ke fokus berikutnya. Apa agenda Allah berikutnya? Apa yang akan terjadi berikutnya? Berkaitan dengan nubuat dan rencananya bagi dunia. Anda sangat ingin mengetahuinya? Apa yang akan terjadi berikutnya? Alkitab bicara tentang dua kejadian utama yang akan terjadi menurut rencana besar Allah. Dan seperti kita sebutkan minggu lalu, salah satu kejadiannya adalah kedatangan kedua Tuhan Yesus Kristus. Salah satu tema sentral utama Alkitab adalah Dia akan kembali. Amin. Sudahkah Anda membaca di Alkitab Anda? Alkitab memberi banyak referensi tentang kedatangannya yang kedua. Ada sekitar 120 nubuat di Perjanjian Lama dan sekurangnya 300 nubuat langsung di Perjanjian Baru yang bicara tentang kedatangannya lagi. Ibrani 9 ayat 27 dari kalimat kedua, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ia akan muncul. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa akan terjadi kedatangan yang kedua. Ada dua pertanyaan sehubungan kedatangannya. Pertama, akankah kita tahu bahwa kedatangan kedua sudah dekat? Baik, menurut Yesus dan Matius 24, akan ada tanda-tanda yang jelas
Di Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya." Jadi, dalam pesan minggu lalu kita membicarakan pokok-pokok tentang tanda-tanda yang Yesus ungkapkan di sini. Nah, itulah yang akan kita bicarakan. Pertanyaan kedua tentang kedatangan kedua adalah, tahukah kita akan seperti apakah kedatangan kedua itu? Ya, sebenarnya kita dapat sedikit gambaran di Wahyu pasal 19, gambaran tentang kedatangan kedua. Wahyu 19, di ayat 11, Alkitab mengatakan, Yohanes melihat, ingat, Yohanes ada di Pulau Patmos dan ia melihat seakan Allah membuka selubung dan membuatnya melihat segala yang mengagumkan. Di ayat 11 ia berkata, "Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Di matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia menunggang kuda putih memakai lenan halus. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Nah, ketika Yohanes melihat, ia melihat sorga terbuka. Seseorang duduk di atas kuda putih. Ayat 11 mengatakan, ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 12, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ayat 15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Ayat 16 mengatakan, dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Pertanyaannya, siapa kira-kira yang Yohanes gambarkan? Yesus adalah Raja dari segala raja dan Tuan dari segala tuan. Amin. Hanya ada satu Raja dan namanya adalah Yesus. Dan Yohanes melihat pasukan bersamanya. Ada pasukan bersamanya. Di ayat 14 dikatakan, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, siapa kira-kira pasukan yang naik kuda putih? Para sarjana mengatakan pada kita itu adalah gereja. Ia datang lagi untuk gereja, berpakaian kain lenan putih. Ia melihat dan mereka datang. Kita datang kembali bersama Tuhan untuk menetapkan aturannya dan berkuasa di bumi. Jadi kita tahu bila kedatangan kedua akan terjadi, kira-kira akan seperti apa itu? Ia akan datang lagi, pasukan suci Allah. Jadi mungkin kita bisa tidak setuju dalam beberapa hal, tetapi satu hal, kita harus mengupas banyak halaman Alkitab untuk melihat fakta bahwa ia akan datang lagi. Amin. Kita bisa tidak sependapat mengapa dan bagaimana kejadiannya, tapi satu hal saya kira kita hendaknya setuju bahwa ia akan datang lagi. Amin. Dan ketika ia kembali, ia tidak akan naik keledai. Ia datang naik kuda putih. Amin. Puji Tuhan. Nah, peristiwa besar kedua yang akan terjadi, sesuai dengan rencana Allah, diyakini sebagai sukacita gereja. Dan kata sukacita dalam bahasa Yunani berarti memegang, menangkap, atau mengangkat. Dan memang Anda tidak melihat kata sukacita di Alkitab.
Tetapi kata ini diterjemahkan dari terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin. Dan kata ini ditemukan di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat atau sukacita bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sukacita gereja adalah janji dan harapan mulia pada gereja perjanjian baru. Amin. Maka kalau keadaan memburuk di sini, kita bisa berharap suatu hari Ia akan mengangkat kita. Amin. Dan menurut para sarjana Alkitab, sukacita gereja akan menjadi peristiwa besar selanjutnya yang terjadi sesuai jadwal nubuat Allah. Dan ini akan terjadi sebelum kedatangan kedua. Kejadian sesuai kalender nubuat akhir zaman. Menurut para sarjana seperti ini, saya kira ada grafiknya di sana. Anda bisa melihatnya. Anda tahu salib datang ketika Kristus datang. Benar? Itulah ketika Kristus datang. Dan kemudian Ia datang dan lalu Ia berkuasa. Maksud saya, Ia datang dan melayani dan Anda lihat sukacita di sana. Kemudian setelah sukacita, Anda lihat penganiayaan. Alkitab menyebut sekitar 7 tahun penganiayaan. Lalu Anda akan lihat kedatangan kedua Kristus. Kemudian kekuasaan 1000 tahun Kristus menuju kehidupan kekal. Dan ada juga bagian lain yang berkaitan dengan itu. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi kadang saya bingung tentang semua itu. Dan Anda sampaikan pada saya hanya agar saya mengerti. Jadi Kristus datang, saya tahu itu. Dan saya tahu Alkitab bicara tentang hal-hal buruk yang akan terjadi. Seperti penduduk akan mati, sungai-sungai akan berubah jadi darah, ini akan menjadi perkara utama menurut Wahyu. Akan terjadi penganiayaan besar. Dan saya berharap Ia sudah mengangkat saya sebelum semua itu terjadi. Amin. Jadi akan terjadi penganiayaan dan kemudian pada akhir penganiayaan kedatangan kedua. Dan perbedaan antara sukacita dan kedatangan kedua, sukacita mengangkat kita dan kedatangan kedua Dia datang mengembalikan kita. Jadi Dia telah mengangkat kita dan kita kembali untuk mengatur dalam pemerintahan 1000 tahun Kristus. Jadi peristiwa pertama itu kedatangan pertama dan peristiwa kedua adalah sukacita 7 tahun penganiayaan. Kemudian kedatangan kedua Kristus lalu 1000 tahun kepemimpinan Kristus yang dapat Anda baca. Saya kira ini di Wahyu pasal 20. Menurut kebanyakan ahli teologi, sukacita dan kedatangan kedua Kristus adalah dua peristiwa terpisah yang terjadi di dua waktu yang berbeda. Saya pernah bingung cukup lama dan saya menyatukan keduanya. Dan sekarang ada dua pendapat berbeda tentang sukacita dan kapan itu akan terjadi. Sebagian menganggap awal penganiayaan seperti yang Anda lihat di sana. Awal berarti sebelum penganiayaan dan pendukung dari awal penganiayaan yakin sukacita akan terjadi sebelum 7 tahun penganiayaan. Lalu ada pendukung penganiayaan tengah yang percaya sukacita akan terjadi di tengah penganiayaan. Anda akan mengalami penganiayaan, lalu kita akan diangkat sebelum segala hal yang sungguh berat benar terjadi. Lalu ada pendukung setelah penganiayaan yang percaya sukacita akan terjadi setelah 7 tahun penganiayaan, yaitu grafik terakhir di sana. Dan itu dekat atau mungkin peristiwa yang sama sebagai kedatangan kedua. Nah, banyak perbedaan soal waktu, tapi semua setuju kalau sukacita itu akan terjadi, seperti yang Alkitab anjurkan. Jadi begini, menurut saya sulit menangkap. Alkitab memang tidak jelas tentang ini. Ya, orang menggunakan ayat dan Anda berusaha menangkap seperti yang Anda inginkan tanpa melihat pandangan Anda. Tetapi setiap orang percaya bahwa sesuatu akan datang, Ia akan kembali dan akan ada pengangkatan. Dan sejujurnya saya berharap itu terjadi sebelum penganiayaan. Amin. Sebab saya tidak mau mengalami kengerian itu. Tapi saya percaya kalau kita mengalaminya, karunia Allah akan melimpahi kita. Banyak orang jadi martir setiap hari demi Kristus di negara lain di seluruh dunia. Dan Allah memberkati mereka untuk melakukan yang mereka perlukan untuk tegak menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang mari kita jawab pertanyaan mengenai sukacita. Pertanyaan pertama adalah, bisakah kita tahu kapan sukacita akan terjadi? Ya, menurut Alkitab, kita tidak akan tahu kapan peristiwa ini akan terjadi. Kita tidak akan tahu. Jadi ini membuat kita tenang-tenang saja. Menurut Alkitab, ini akan terjadi secara tiba-tiba. Simak ini, 1 Korintus 15 ayat 51, Paulus berkata,
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, atau sebagian terjemahan menyebutnya misteri. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Perhatikan ini, kita semua tidak akan mati. Tahukah Anda, di dalam Alkitab ada istilah diubahkan. Anda tahu di mana orang diubahkan dari satu tempat ke tempat lainnya? Anda tahu Elia? Dia tidak pernah mati, dia tergulung dalam angin puyuh. Lalu Henokh, dia bergaul dengan Allah dan Allah mengangkatnya pulang. Alkitab tidak pernah mengatakannya mati. Dikatakan kita semua tidak akan mati, tetapi akan diubah. Metamorfosis, berubah menjadi yang lain. Ini akan terjadi seketika, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang yang mati akan dibangkitkan untuk hidup kekal, dan kita semua akan diubah. Jadi Paulus menyebut peristiwa ini rahasia atau misteri, yang berarti kebenaran yang belum diungkapkan sebelumnya. Itulah artinya. Jadi Paulus berkata, hal ini akan terjadi yang memang belum pernah diungkapkan sebelumnya, tetapi akan terjadi dalam sekejap. Ayat 52 mengatakan akan terjadi seketika dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Coba kedipkan mata Anda. Cepat sekali, bukan? Seberapa cepatkah Anda siap ketika Anda mengedipkan mata? Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Pernahkah Anda mendengar tentang buku Left Behind? Atau filmnya, Tim LaHaye pengarangnya? Belum lama ini, Olivia menonton satu dari seri Left Behind. Saya kira ayah mertua saya, ibu mertua saya punya serinya. Dan ya ini seperti Left Behind. Saya duduk dan menontonnya, saya ketakutan. Tapi saya selamat. Jadi yang digambarkan dalam film itu ada sepasang suami istri. Sang suami hidup seperti iblis dan istrinya hidup seperti malaikat. Sang suami selalu kasar, tindakan dan ucapannya tidak bermoral. Lalu trompet berbunyi. Ketika dia pulang dan menyapa, sayangku, tidak ada. Sayangku telah pergi. Coba, mari kita pikirkan ini sebentar. Pikirkan ini. Jadi kita perlu mendengar ini di gereja. Kita sering membiarkan hal yang tidak pantas berlangsung di gereja. Bagaimana, bolehkah saya khotbah sedikit tentang ini? Kita selalu banyak berkompromi di gereja. Jadi kita harus perhatikan soal ini. Semua ini akan terjadi, saudara terkasih. Dan kita harus siap. Kita harus siap. Makanya ya dalam film itu, tema dari bukunya, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi tiba-tiba gereja diambil dari dunia. Wow. Pesawat jatuh, bis tabrakan. Kalau Anda pikirkan soal ini, kalau tiba-tiba Tuhan mengambil semua orang Kristen, pikirkan itu. Saudara, Anda bicara tentang wahyu. Anda bicara tentang hal-hal menakutkan. Bolehkah saya bertanya? Apakah di luar kehendak Allah menguranginya? Berbuat yang seperti itu? Begini, saya percaya bahwa menurut pandangan umum para ahli teologi Protestan, peristiwa berikut yang akan terjadi secara kronologis menjadi akhir zaman adalah sukacita. Dan tidak akan ada tanda atau peringatan ketika peristiwa ini terjadi. Tidak akan seperti Anda menerima telepon dan Anda menyesal lalu berdamai dengan Allah sebelum itu terjadi. Amin. Tidak berarti Anda boleh berbuat seenaknya yang tak bermoral sebelum Dia datang lagi. Bukan berarti tanpa persiapan Anda berjanji pada Tuhan untuk hidup untuknya dan melayani Dia sebelum Dia datang. Amin. Jadi itulah sebabnya mengapa ini sangat penting. Jadi akan seperti apakah sukacita itu? Bagaimanakah gambarannya? Gambaran yang paling lengkap tentang sukacita yang diberikan pada kita oleh Rasul Paulus ada di 1 Tesalonika pasal 4. Dimulai di ayat 13, mari kita baca bersama, dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, perhatikan informasi detail di ayat ini. Pertama, perhatikan siapa yang akan kembali. Ayat 16 berkata, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Anda tahu apa artinya turun, ya kan? Bukan seperti ini dan begini. Dia akan turun dari sorga. Ingatlah pemberitaan malaikat di Kisah pasal 1, di ayat 11, setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bicara tentang Yesus. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dengan kata lain, seperti Anda lihat dia pergi, Anda akan lihat dia datang. Suatu hari, dia akan kembali. Sekarang perhatikan tanda kembalinya. Pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Nah, sebagian ahli teologi percaya ini hanya satu soal dan yang lain mempercayai sebagai tiga soal berbeda. Tapi tidak ada peringatan sebelumnya. Ini soalnya. Peringatan sebelum ia datang lagi. Ini seperti saat dia di jalan. Sangkakala berbunyi. Jadi seperti saat ia datang dalam perjalanan, sangkakala berbunyi. Dan Tuhan sendiri yang akan memulainya. Kita tidak jadi orang yang dimuliakan di dunia dan memprakarsai kedatangan Tuhan, Allah yang menentukan. Yesus berkata, "Aku tidak tahu kapan akan kembali, hanya Bapa yang tahu dan Dia yang akan memberitahu kapan aku kembali. Aku duduk di sisi kanannya sekarang menunggu petunjuk kapan aku kembali." Dia berdiri sejenak ketika Stefanus dilempari batu, tapi sekarang ia duduk di sisi kanan Bapa, dan ketika sangkakala berbunyi, ia berdiri untuk kembali. Amin. Jadi ia akan kembali. Lihat aturan dan prioritas peristiwanya. Ini kami katakan padamu. Ayat 15, dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saya hanya ingin mengatakan pada Anda bahwa sebagian dari kita akan tetap hidup dan tinggal. Sebagian dari kita tetap akan hidup menurut Paulus. Jadi ingat, semua ayat diilhami oleh Allah. Tidak ada kesalahan di Alkitab. Ia berkata, sangkakala akan berbunyi dan Tuhan akan mengirim dan sebagian orang akan hidup. Entah kapan itu akan terjadi, tapi saya berharap saya tidak di sana saat kemurkaan tiba. Ayat 16-17, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Inilah kebangkitan orang mati. Alkitab bicara tentang kebangkitan orang mati. Ingat, 1 Korintus 15 ayat 52 berkata, akan terjadi dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan untuk hidup kekal, dan bagi yang masih hidup akan diubahkan. Sebab tubuh kita yang berkematian akan diubah menjadi tubuh yang berkehidupan kekal. Yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Tubuh yang binasa ini harus diubah menjadi tubuh yang tidak binasa. Dan ketika tubuh yang binasa ini diubah menjadi tubuh yang tidak binasa, tergenaplah nubuat Alkitab. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus mengalahkan maut. Amin. Jadi setelah kebangkitan orang mati, maka kita yang masih hidup dan tinggal akan mengikuti untuk bertemu Tuhan di angkasa. Inilah prioritasnya. Saudara, ini menarik. Ada salah satu komentator berkata begini, ayat-ayat ini sangat menarik.
Alkitab tidak mengatakan mereka yang mati, tetapi mereka yang telah mati akan diangkat. Alkitab tidak menggunakan kata mati. Ini seperti akan pergi tidur. Mereka tidak mati benar. Yesus berkata, "Dia yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia mati." Walaupun Anda mati, sebenarnya tidak mati, Anda hanya tidur. Sampai kebangkitan orang mati. Ini menarik, bukan? Jadi kebangkitan orang mati, pertama, orang mati dibangkitkan, kemudian kita mengikuti seperti apa yang Paulus lihat. Sekarang lihat keabadian dari persatuan. Ayat 17 mengatakan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi, ya, ini seperti tidak masuk akal kalau kita pikirkan ini. Ya, saya hanya heran kalau ini terjadi, apakah kuburan dan makam akan terbuka lebar? Seperti apa mausoleum, misalnya atap mausoleum itu lepas? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Anda tahu jika membayangkannya. Buat saya, wow, banyak hal merupakan misteri. Kita tidak tahu, tapi Tuhan yang berperan, Dia yang mengendalikan. Dan semua tersembunyi saat kita mendekati akhir zaman. Coba lihat maksud dari penggambaran detil Paulus tentang peristiwa ini. Pertama, katanya, maksudku adalah untuk mengajarimu. Di 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14, ia berkata, "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia." Jadi ia ingin mengajari kita, ya tujuan penggambaran ini untuk menghibur dan menguatkan kita ketika kehilangan orang tercinta. Kita baca lagi ayat-ayat ini. Kami tidak mau saudara-saudara tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dengan kata lain, ia berkata menurut Rasul Paulus, mereka yang meninggal dalam Kristus tubuhnya akan dibangkitkan ketika sangkakala berbunyi dan ketika mereka diangkat bersama Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita akan diangkat juga dan di sana akan ada pertemuan kembali. Amin. Jadi kita tak perlu bilang selamat tinggal kepada yang kita sayangi. Kita bisa bilang sampai jumpa lagi. Amin. Sampai jumpa lagi. Aku akan mendengarkan sangkakala. Nanti akan ada pertemuan kembali. Lalu apa artinya bagi mereka yang bersedih? Oh, ini belum berakhir. Sudah berakhir sekarang tapi tidak berakhir selamanya. Kita tidak berpisah selamanya. Akan ada pertemuan lagi. Kita berani berkata tidak. Maut tidak menguasai mereka. Kanker tidak menghancurkan mereka. Itu cuma sementara. Amin. Maut tidak membasmi mereka. Yesus membasmi maut, neraka, dan kuburan. Jadi kita perlu tetap dikuatkan di saat harus memikul beban yang sangat berat. Kita harus kuat karena Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berperan dan Dia mengontrol. Allah berkuasa dan Allah yang mengatur. Amin. Amin. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saling menghiburlah dengan perkataan ini. Yohanes 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa seorang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Anda mengerti ini? Tidak setiap orang akan mendengar suara yang sama. Tidak semua orang akan diantar ke tempat yang sama.
Apakah Anda membaca yang baru saja saya baca di Alkitab? Kata-katanya berwarna merah, kata-kata Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak banyak jalan menuju Allah. Yesus berkata, "Aku satu-satunya." Tidak banyak orang yang tahu apa yang akan terjadi, hanya Yesus tahu. Bagaimana Anda setuju dengan saya? Memang, di luar sana Anda dengar berbagai macam filsafat. Yesus satu-satunya yang bangkit dari kubur. Yesus satu-satunya yang tidak dapat Anda temukan tulang-tulangnya. Amin. Bagaimana Anda lebih kuat hari ini? Jadi kalau Anda bicara tentang yang tak terkalahkan, Yesus pembimbing Anda. Nilai Anda 10 dan 10. Amin. Dijamin 100% Anda menang. Dengar ini, Markus 12 ayat 25, Yesus berkata, "Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Jadi kembalinya Kristus adalah harapan terberkati dari gereja. Lalu apa kalender nubuat Allah berikutnya? Menurut para ahli teologi yang telah mempelajari nubuat itu, pelajar yang telah mempelajari ini, mereka habiskan waktu mempelajari ini, mereka memilah kata-kata yang mereka yakini kejadian berikutnya akan berupa sukacita. Nah, apakah kita harus menunggu suara Tuhan? Haruskah kita menunggu suara malaikat? Haruskah kita menunggu sangkakala Allah? Bisakah ini terjadi kapan saja? Bisakah terjadi besok pagi? Sebelum hari ini berakhir, bisakah? Ya. Perhatikan siapa yang termasuk dalam kelompok yang bergabung dengan Tuhan menurut 1 Tesalonika ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi karena syarat masuk dalam kebangkitan orang mati adalah dalam Kristus, mati dalam Kristus, bukankah berarti akan aman mengatakan syarat masuk dalam sukacita itu berarti percaya pada Kristus? Satu-satunya jalan mati dalam Kristus adalah hidup dalam Kristus saat kita mati. Amin? Anda setuju? Saya kira sangat aman berkata begitu, benar? Jadi saya rasa pertanyaan untuk bertanya pada diri sendiri adalah, apakah aku hidup dalam Kristus? Apakah aku hidup dalam Kristus? 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kalau Anda menjadi Kristen, kehidupan Anda berubah. Nah, siapa yang jadi saksinya di sini? Kalau Anda jadi Kristen, hidup Anda berubah. Amin. Anda hidup dalam Kristus. Sudahkah hubungan Anda dengan Kristus berubah dari jalan lama? Sudahkah Anda menyerahkan hidup Anda, kehendak Anda pada Allah? Ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Kalau Anda tidak siap akan kedatangannya, Anda perlu siap. Sekarang waktunya untuk siap. Amin. Tuhan tidak akan memanggil Anda dan memberi kesempatan mandi dan gosok gigi dulu sebelum Dia datang. Amin. Kita perlu hidup siap, saudara terkasih. Kita harus bawa tas rohani di tangan kita. Jangan sampai kita membutakan diri pada Tuhan. Kita punya harapan yang terberkati. Harapan kita terberkati. Anda percaya ini? Mari kita siap-siap untuk kedatangan Tuhan. Hidup dengan siap untuk kedatangan Tuhan. Jadi jangan sampai tergelincir. Kita tidak perlu malu akan kedatangannya. Semoga ini memberikan motivasi untuk membuat pilihan berbeda dalam hidup. Kita terapkan. Coba perhatikan di Matius pasal 24 yang kita bahas secara detail tentang tanda-tanda minggu lalu. Menjelang akhir pasal itu, begini kata-katanya. Matius 24 ayat 36, "Tetapi tentang hari, dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab bagaimanapun pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah makan dan minum, kawin dan mengawinkan,
sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Begitu pula dengan perempuan yang memutar batu kilangan. Jadi kata Yesus, saat Anak Manusia datang itu akan seperti pada hari Nuh. Ingat zaman Nuh? Nuh membangun bahtera. Jauh dari air, dia diperolok. Kau gila, di sini tidak ada air. Untuk apa? Ya, Allah menyuruhku membuat perahu karena akan mengirim banjir. Oh, sudahlah. Jangan mengejekku. Setiap orang mengira Allah tidak akan melakukan yang seperti itu. Lalu tiba-tiba, ia memasang papan terakhir di bahtera. Lalu memasukkan keluarganya di bahtera. Lalu memasukkan kura-kura, merpati, burung dara, jerapah, dan hewan lainnya. Memenuhi bahtera itu, dan terjadilah peristiwa itu. Seluruh dunia dilanda air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Sekarang masih terdapat temuan fosil ikan di gunung-gunung. Anda bilang, mana mungkin ada ikan bisa naik ke gunung? Ya, mungkin itu terjadi karena dulu ada banjir. Dan ketika banjir, ikan terdampar mati di gunung. Dan setelah bertahun-tahun mengendap, dan akhirnya jadi fosil ikan. Ya, ini kedengarannya aneh, tapi menarik juga. Saya senang termasuk yang diselamatkan. Anda juga kan? Apa Anda merasa belum masuk dalam kelompok yang diselamatkan? Masuklah. Dan ia berkata, begini, dikatakan mereka berpesta dan melakukan pernikahan. Sebagian wanita muda berkata, oh tunggulah sampai aku menikah. Tapi ya, intinya adalah segala sesuatu berjalan normal, bukan berarti matahari lalu berubah menjadi darah. Begitulah. Jadi, apa kita perlu mendengar ini? Apa kita perlu mendengar ini di gereja Allah? Ya, memang kita perlu. Mereka menikah tepat pada saat banjir melanda. Yesus berkata di ayat 39, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Siapkah Anda? Siapkah Anda? Saya seringkali heran orang berdebat tentang eskatologi dan premilenium dan postmilenium dan awal penganiayaan, tengah penganiayaan. Mereka berdebat tentang itu. Ya, mereka pusing dan tegang sendiri. Mereka bertengkar dan berdebat dengan orang. Kemudian jantung mereka berhenti dan mati. Dan mereka tidak sempat mengetahui apakah mereka benar atau salah. Daripada kita mencemaskan tentang sukacita atau kedatangan kedua atau penganiayaan atau pemerintahan 1000 tahun lebih dari itu, sebaiknya kita cemaskan hari ini. Karena tidak seorang pun dijamin esok hari. Dan saya jamin kemungkinan peluangnya besar. Lebih besar beruntung daripada tidak pergi bersama Yesus sebelum semua itu terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap? Itulah pertanyaannya. Amin. Siapa di antara Anda yang ingin siap? Amin. Mari bersama kami.